Saudara yang dikasih Tuhan, Shalom. Pagi ini saya mau membahas khusus tentang jatuh cinta. Tentang orang-orang yang jatuh cinta dengan orang-orang yang tidak seiman khususnya. Dan saya mau membahas ini sebentar dari sisi pandang firman Tuhan. Jatuh cinta memang sering membutakan orang, saudara ya. Gak peduli statusnya bagaimana, gak peduli kepercayaannya apa, gak peduli juga pendapat, pandangan orang tua atau pandangan orang-orang sekitar, itu gak diperdulikan lagi. Karena apa? Dunia serasa milik berdua gitu, yang lainnya ngekos ya. Yang penting kita berdua cocok deh, yang lain-lain itu lupakanlah gitu ya. Dan saudara, sering sekali anak-anak muda terjerumus dalam hal ini, sehingga pada akhirnya mereka berbuat hal-hal yang nekat. Mereka bahkan ada yang nekat kawin lari dan sebagainya. Kawin lari, saudara, padahal capek sebenarnya kawin lari gitu ya. Sambil lari nikah itu susah, saudara. Karena itu sebenarnya firman Tuhan ada nggak ajarkan seperti ini? Nah, saya mau kita bahas hal-hal seperti ini ya. Banyak orang yang setelah menikah itu justru menyesal dan kemudian akhirnya tertekan dan bahkan tidak sedikit yang tersiksa. Saya kebetulan banyak mengkonseling orang-orang yang menikah, yang terjerat atau terikat hubungan dengan orang-orang yang tidak seiman, dan pada akhirnya mereka memutuskan untuk bercerai. Tapi itu juga semuanya ada konsekuensinya, karena secara firman Tuhan tidak gampang untuk melakukan itu. Nah, saya mau saudara melihat sebentar dari 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-14. Firman Tuhan katakan begini, "Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap?" Saya coba ambil dari firman Allah yang hidup, FAYH ya, terjemahan lain dari Alkitab Bahasa Indonesia yang mengatakan begini, "Janganlah terikat kepada orang yang tidak mengasihi Tuhan." Saudara perhatikan baik-baik. Jangan terikat, jangan mengikat dirimu kepada orang yang tidak mengasihi Tuhan. Kalau seseorang tidak bisa mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan, maka tidak mungkin kasih kepada Tuhan ada padanya. Sebab Tuhanmu dan Tuhan yang lain pasti berbeda, saudara. Jangan berpikir Tuhan kita sama. Tuhannya orang Kristen namanya Yahweh, yang menjadi manusia, Yeshua HaMashiach, dia juga yang datang dalam Roh Kudus. Dia adalah Roh Yahweh itu sendiri. Nah, dia disebut Yahruach HaKodesh. Karena itu jangan terikat kepada orang yang tidak mengasihi Tuhan. Sebab apakah persamaan umat Tuhan dengan orang yang hidup dalam dosa? Mari coba bayangkan ini ya, pertanyaan ini, apakah persamaan umat Tuhan dengan orang yang hidup dalam dosa? Bagaimana terang dan gelap dapat hidup bersama? Mungkin saya bilang, "Oh, jadi apakah temanku, apakah pacarku disebut sebagai gelap?" Saudara, setiap orang yang tidak mengenal Kristus adalah orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Itu sebabnya siapapun dia, mau apapun agama kepercayaannya, kalau dia tidak percaya kepada Yesus Kristus, dia hidup dalam kegelapan. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan, bagaimanakah terang dan gelap dapat hidup bersama? Ya, apakah mungkin ada keserasian antara Kristus dengan iblis? Ya, nggak mungkin Kristus dengan iblis bisa serasi. Bagaimana mungkin orang Kristen dapat bersekutu dengan orang yang tidak percaya? Nah, ini pertanyaan yang baik, saudara. Mungkinkah orang Kristen dapat bersekutu? Artinya bersekutu adalah tinggal bersama, hidup bersama dengan orang yang tidak percaya. Lagi pula, apakah mungkin ada hubungan antara rumah Tuhan dan berhala? Nggak mungkin, saudara. Nggak ada kesamaan antara Tuhan dengan rumah-rumah yang lain, dengan berhala. Sebab saudara, engkau adalah rumah Tuhan, tempat tinggal Tuhan yang hidup.
Dan bahkan mengenai kita, Tuhan telah berfirman, aku akan hidup dalam mereka dan berjalan bersama-sama dengan mereka. Aku akan menjadi Tuhan mereka dan mereka akan menjadi umatku. Itu sebabnya Tuhan berfirman apa? Tuhan bilang, tinggalkan mereka. Waduh Pak, udah terlanjur sayang, udah terlanjur cinta. Namun apapun yang menjadi alasan saudara, firman Tuhan ingatkan, tinggalkan dia. Kalau dia tidak mau menerima Kristus sebagai Tuhan, tinggalkan dia. Jangan rendahkan dirimu. Lepaskan dirimu dari mereka. Saudara mengerti arti kata melepaskan itu? Jangan lagi ada ikatan itu. Kalau engkau terikat, lepaskan itu. Pisahkan dirimu dari mereka. Jangan lagi sentuh barang-barang mereka yang najis, maka aku akan menyambut kamu. Anda nggak punya alasan sebenarnya untuk katakan, ya nanti kan aku bisa bawa dia kepada Tuhan. Nanti setelah menikah, saya punya banyak kesaksian orang-orang yang tadinya suaminya mau diberkati dalam gereja, bahkan saudara setelah menikah 1 bulan 2 bulan dia ikut gereja, 3 bulan dia nggak ikut gereja, tapi bulan kelima dia mulai melarang istrinya, kalau kamu pergi kamu kuceraikan. Nah ini masuk kita masalah kedua. Dalam kekristenan tidak gampang untuk Anda bisa menceraikan orang lain, saudara ya. Karena firman Tuhan bicara, kalau saudara lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-7, firman Tuhan katakan tidak ada dasar kekristenan. Yesus bicara tentang dasar perceraian. Dasar perceraian itu satu-satunya adalah perjinahan dengan tingkat berat, saudara. Jadi perjinahannya bukan hanya karena dia mungkin berselingkuh dengan orang lain gitu ya, tapi perjinahan tingkat berat sampai atau percabulan tingkat berat, di mana laki-laki meninggalkan kebiasaan laki-laki atau nafsu laki-laki justru menjadi homoseksual misalnya. Itu bisa merupakan dasar perceraian. Namun itu pun kalau engkau bisa mengampuni, engkau bisa setia, firman Tuhan katakan mungkin saja, ada saja cara Tuhan untuk mengembalikan dia kepadamu. Nah ayat 11 firman Tuhan katakan, ayat 10 1 Korintus pasal 7 ayat 10, kepada orang-orang yang telah kawin, bukan aku tapi Tuhan, Paulus katakan, Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya, demikian juga sebaliknya, saudara. Nah firman Tuhan katakan, seorang istri atau seorang suami tidak boleh menceraikan istri atau suaminya. Artinya kalau Anda mau bercerai, Anda harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suami. Ini pilihannya. Itu sebabnya orang percaya jangan gampang ngomong cerai, saudara. Kalau engkau mau cerai, pikir dulu konsekuensinya. Karena seorang yang bercerai, dia tidak boleh menikah lagi. Karena firman Tuhan katakan, Yesus sendiri katakan, siapa yang menikah, yang kawin dengan orang yang bercerai, maka dia berzina dengan orang itu. Kenapa saudara? Dia masih punya ikatan dengan suaminya, dengan mantan suaminya atau dengan mantan istrinya. Dan Anda tidak boleh menikah dengan orang yang sudah bercerai. Dan firman Tuhan katakan kalau mau bercerai, misalnya suaminya memang kasar, suaminya mungkin suka main tangan begitu ya. Lalu kemudian Anda memilih untuk bercerai karena apa? Ada kekerasan dalam rumah tangga. Boleh, silakan bercerai, namun jangan kawin lagi, jangan menikah lagi, tetap hidup tanpa suami, atau kalau nggak tahan berdamai dengan suami, berdamai dengan istri. Seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Haleluya. Nah, ada hal yang lain yang firman Tuhan sampaikan. Di ayat 12 dikatakan kepada orang-orang lain, aku bukan Tuhan. Nah, ini saudara bedanya, lihat. Paulus katakan di sini dia yang bicara. Kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, jangan menceraikan dia. Jadi nggak ada dasar perceraian kalau orang itu pun tidak seiman gitu, saudara ya. Jangan pikir karena dia nggak seiman Anda gampang saja menceraikan dia. Enggak. Dengarkan firman Tuhan bilang, jangan menceraikan dia kalau seorang saudara beristrikan
orang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia. Jangan ceraikan, jangan cari-cari alasan untuk menceraikan. Kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama dengan dia, jangan juga ceraikan laki-laki itu. Nah, ini konsekuensinya yang saya sampaikan tadi. Kalau Anda mau menikah, pikir baik-baik. Dan jangan berpikir satu hari misalnya dia tampar Anda, dia pukul Anda gampang saja bercerai seperti di agama-agama lain. Karena dalam kekristenan firman Tuhan sudah mengajarkan itu. Yesus sendiri katakan itu. Nah, itu sebabnya saudara pikir 2 kali. Jangan sembarang jatuh cinta. Jangan sembarang bilang cinta itu buta, saudara ya. Memang pada waktu jatuh cinta semuanya buta, saudara. Semuanya nggak lihat. Bahkan bukan hanya buta, bahkan tuli lagi, saudara. Dibilangin apapun nggak mau dengar. Ya itu sebabnya saya ingatkan, bahkan firman Tuhan ingatkan. Anak-anak muda, jadilah pelaku firman. Jangan cuma jadi pendengar saja. Kalau engkau tahu orang yang kau cintai itu beda iman, hentikan saja, stop saja. Karena biasanya banyak cara mereka pakai untuk menarik engkau jauh dari Tuhan. Karena itu mulailah bersekutu dengan orang-orang beriman sehingga engkau mendapatkan orang-orang beriman dari lingkungan Tuhan, lingkungan gereja, anak-anak Tuhan yang benar-benar mencintai Tuhan. Kalau Anda cari di kandang lembu ya pasti ketemunya lembu. Kalau Anda cari di kandang domba pasti ketemunya domba. Nah, itu sebabnya saudara, lihatlah di mana engkau berada. Kalau engkau domba, carilah domba yang benar-benar mengasihi Tuhan juga. Itu sebabnya jangan banyak alasan, utamakan Tuhan, utamakan firman Tuhan dan jadi pelaku firman Tuhan, ya. Karena itu mari kita tetap andalkan Tuhan, percaya dan ikuti firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.